Beberapa minggu lagi, saudara, kita bakal merayakan Natal. Hitungannya sudah bukan lagi bulan, tapi minggu. Dan berkaitan dengan itu, sepanjang bulan November, saya ingin mengajak kita belajar tentang humility, atau kerendahan hati. Mengapa temanya tentang kerendahan hati? Apa hubungannya dengan Natal? Karena saudara perlu menyadari satu hal. Natal tidak bakal pernah terjadi kalau nggak ada kerendahan hati dari Yesus. Betul nggak, saudara? Peristiwa di mana Natal terjadi itu karena berasal pada karakter Yesus yang mau dengan rendah hati datang mendekat kepada kita. Kalau Yesus bukanlah seorang dengan karakter yang rendah hati, dia tidak mungkin mau datang ke dalam dunia. Dia tidak mungkin mau merendahkan dirinya untuk melakukan yang namanya penyelamatan. Yesus punya kerendahan hati sehingga dia mau turun mendekat kepada kita. Itu membuat Natal itu bisa terjadi. Dan saya selalu berngomong ini dari 2012. Kalau saudara mungkin sudah dengarkan berkali-kali, saudara ingat aja terus bahwa sesungguhnya ini penting. Kekristenan dalam bentuk paling murni adalah soal mau kita itu mau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kekristenan itu bukan soal bahwa bagaimana kita diberkati, bagaimana kita bisa dapat ketenangan hidup, bagaimana kita bisa semakin hebat dari waktu ke waktu, punya impian yang hebat. Kekristenan dalam bentuk yang paling murni itu dikatakan adalah bicara soal kita mau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan akibatnya, saudara, adalah sewajarnya bagi setiap orang percaya, setiap kita, itu juga mau semakin serupa dengan Tuhan dalam hal kita semakin rendah hati, seperti Yesus yang juga adalah rendah hati. Dan karena itu saya ngajak saudara, sebagai awal daripada seri khotbah ini, mari kita lihat sebuah firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 5-8. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Mari saya dorong saudara sekali lagi untuk buka Alkitab saudara di ruangan ini, dan nanti malam waktu saudara tidur, sebelum saudara tidur itu maksudnya, saudara bisa baca kembali catatan saudara bisa baca kembali ayatnya, dan saudara bisa renungkan kembali apa yang saudara dengar dari firman Tuhan hari ini. Filipi pasal 2 ayat 5-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, benar, yang tidak bawa boleh nyontek kanan kirinya. Filipi 2 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara, itu menjadi rangkuman apa Yesus lakukan waktu dia datang sampai dia selesaikan misinya, lalu dia kembali ke surga nantinya. Itu bicara tentang apa Yesus lakukan yang perlu kita teladani dan ikuti. Karakter seperti apa itu? Yang pertama adalah Yesus itu dikatakan dia mau hidup bersama dan mengutamakan orang lain. Yesus menunjukkan dengan hatinya yang rendah hati, dia mau turun ke dalam dunia, memilih untuk mau hidup bersama dengan manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan tadi kita baca bahwa dia mau mengosongkan dirinya. Dia mau melepaskan apa yang menjadi haknya, memilih lahir dalam kesederhanaan di sebuah palungan, di kandang domba dikatakan. Natal selalu menjadi sebuah simbol di mana kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, itu dinyatakan karena dia mau hidup bersama-sama dengan manusia yang seharusnya dia tidak perlu lakukan. Yesus tidak pernah punya kewajiban untuk harus turun ke dalam dunia, untuk mau selamatkan kita. Dia tidak pernah wajib saudara melakukannya. Tapi dia mau melakukannya karena apa? Karena Yesus, dia memilih mau mengutamakan keselamatan umat manusia di atas kenyamanan dan kemuliaannya sendiri. Dan Natal, saudara, seharusnya menjadi momen di mana kita mau meneladani Tuhan tentang itu. Kita mau hidup bersama dalam kasih, memprioritaskan orang lain, mengutamakan orang lain, walaupun itu kadang-kadang, saudara, itu mengorbankan kenyamanan kita sendiri. Tetapi sesungguhnya di zaman sekarang,
Mau hidup bersama saja, belum tentu semua orang mau. Betul nggak? Perubahan pada masa kini, perubahan teknologi, kebiasaan pada masa kini, semakin mempermudah kita untuk kayaknya hidup sendirian tuh nggak apa-apa. Nggak kayak zaman dulu. Betul? Zaman sekarang kayaknya dalam beberapa hal, saudara, bahkan hidup sendiri itu lebih mudah kosnya. Dan tentu saja, kalau kita mau memilih hidup sendiri, itu lebih bebas. Zaman sekarang membuat kita tampaknya berpikir, ah nggak apa-apa lah, nggak perlu orang lain, nggak apa-apa, masih bisa hidup, semua aman-aman saja. Tapi saudara perlu tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hidup sendirian bukanlah rancangan Tuhan bagi setiap manusia. Tuhan tidak mau kita hidup sendirian. Tuhan maunya adalah, dan memberikan teladan pada kita adalah, hiduplah bersama, dekatlah dengan orang lain, hiduplah dalam komunitas. Dan sesungguhnya, bahkan hal sesimpel itu membutuhkan kerendahan hati untuk mau melakukannya. Karena apa? Karena hidup bersama itu nggak gampang. Hidup bersama, kalau mau tenang dan aman, kita harus belajar utamakan orang lain. Ayat 3-4 di atasnya, saudara, bahkan mengatakan, ini harus dilakukan. Harus dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau hidup bersama, kita harus belajar anggap orang lain lebih utama daripada kita. Kita nggak cari kepentingan, kita sendiri kita nggak egois. Kita nggak cari pujian. Dan hal-hal ini, gampang atau susah? Susah. Betul? Terlebih lagi di budaya kita, di mana kita semakin dimudahkan untuk menjauh dari kehendak Tuhan, untuk kita itu, sudahlah, hidup dewean, nggak apa-apa kok. Aku udah baca masa sekarang, tinggal mencet, kanan datang. Betul? Mau curhat, nggak ada orang lain, apa yang bisa dilakukan? Bikin status, betul? Nggak perlu orang lain. Tetapi saudara perlu tahu, Tuhan tidak mau kita begitu. Tuhan mau kita belajar untuk hidup bersama dan belajar untuk mengutamakan orang lain. Karena apa? Karena kasih yang kita terima itu bukan cuma untuk kita nikmati, tetapi untuk kita bagikan. Amin? Amin? Itu bukan cuma untuk kita nikmati, tapi untuk kita bagikan. Dan itu berarti kalau saudara mau membagi kasih, saudara memang tidak bisa, tidak boleh hidup sendirian saja. Walaupun itu tidak gampang. Saya kasih saudara beberapa contoh. Saya cerita tentang hidup waktu saya kuliah teologi pertama kali. Dan saya sedang tidak mau terlalu membedakan zaman dulu lebih susah, zaman sekarang lebih gampang, bukan itu poinnya, tapi saya mau cerita saja. Pada waktu saya hidup di asrama, tahun 2003 sampai 2007, pada zaman itu, sekolah teologi itu, calon hamba Tuhan, semuanya rata-rata harus hidup di asrama. Zaman sekarang tidak lagi. Zaman sekarang kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, bahkan saudara bisa sekolah online. Bisa. Zaman itu, semua wajib untuk tinggal di asrama. Dan pada masa itu, saya sekolah di sekolah teologi, Sekolah Tinggi Teologi Bandung, STB. Zaman itu, terus terang asramanya tidak bagus. Dan parahnya adalah, satu lantai itu ada sekitar 25 sampai 35, 25 sampai 30 mahasiswa. Saudara bayangin ya, 25 sampai 30 mahasiswa yang harus bangun setiap pagi pukul 5.30 untuk saat teduh, mandi, beres-beres. Jam 7, semuanya harus ada di tempat makan. Nggak boleh terlambat. Kalau terlambat itu bisa disuruh nyabut rumput, bisa disuruh keliling lapangan, macam-macam pokoknya keadaannya. Tapi ini yang jadi masalah. Di lantai itu, untuk 25 sampai 30 mahasiswa, itu cuma ada 3 toilet dan 3 kamar mandi. Saudara bayangkan tidak, betapa chaos-nya setiap pagi. Cuma ada 3 toilet, 3 kamar mandi. Jadi kalau sudah ada 3 orang masuk ke toilet,
dan ada yang di toilet yang lama banget, itu bakal apa yang terjadi? Gedor-gedor, "Woi cepet keluar woi, aku juga sakit perut, cepet woi cepet woi," gitu. Dan yang mandi juga, masalahnya juga sama. Air yang keluar, zaman itu ya, itu pompanya itu nggak kenceng. Jadi kalau satu orang sudah mandi, habis di ember, ya harus nunggu lagi kan, betul. Dan parahnya Saudara, karena ada begitu banyak yang harus mandi, kadang-kadang terjadi juga, misalnya saya lagi nungguin kamar mandi, air lagi kosong, budaya adalah begini, yang taruh peralatan mandi di sana, itu yang ngecuk tempat itu, betul? Saudara terbayang kira-kira apa yang bakal terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ada saja kadang-kadang orang yang lihat, "Wah, kosong nih ruangan, punya siapa nih?" Lalu punya saya dikeluarin, lalu dia tiba-tiba masuk, lalu dia mandi dengan entengnya, Saudara. Lalu apa yang bakal terjadi? Ya pasti bakal ribut, setiap pagi itu bakal selalu ada kejadian di mana ribut, entah sengaja atau tidak sengaja, apalagi kalau masalahnya adalah soal sakit perut, betul, kebelet, itu susah banget, betul? Lalu bagaimana caranya akhirnya kita bisa hidup bersama selama 4 tahun sama-sama dengan orang ganti-gantian? Kenapa itu bisa terjadi akhirnya tenang, aman, damai? Coba Saudara tebak, bagaimana caranya? Giliran ya pasti giliran. Gimana? Ada orang-orang yang pasti akhirnya berpikir, "Aduh kasihan deh teman-teman, udahlah aku bangun lebih awal jam 5 aku mandi duluan." Lalu ada orang-orang yang hatinya cukup baik untuk berkata, "Tak apa-apa lah Bandung ini," zaman itu ya, mandi di Bandung itu kayak mandi air es Saudara. Zaman itu asrama sekarang bagus sekali, asramanya udah kayak apartemen sekarang, sudah ada water heater sekarang. Zaman itu nggak ada water heater, jadi setiap kali saya mandi tuh, saya selalu bakal teriak, dingin, dingin." Dan ada beberapa orang akhirnya yang bersedia, "Sudahlah daripada ribut terus setiap hari, saya harus bangun lebih pagi, saya harus mandi lebih awal supaya rutinitas itu berjalan dengan lancar setiap pagi." Itu membutuhkan orang-orang yang bersedia mengutamakan orang lain dibanding kenyamanan sendiri. Baru keadaan bisa berjalan, betul? Satu contoh lagi sesungguhnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa belajar bahwa hidup bukan selalu soal hak dan kewajiban. Itu seringkali juga yang bikin ribut, bukan? "Ini aku hak, ini hak aku, dia nggak lakukan kewajibannya." Tapi sesungguhnya di sekitar kita, kita bisa lihat orang tua adalah punya hubungan dengan anak yang tidak pernah berdasarkan dengan hak dan kewajiban, betul nggak? Karena saya kasih contoh Saudara, contoh begini, hidup bersama sebagai orang tua, punya anak, yang beli makan kira-kira pakai duit siapa? Orang tua pasti kan? Kalau mikirin hak dan kewajiban, harusnya yang paling berhak untuk makan paling banyak, makan lebih duluan siapa? Orang tua dong. Sudah pakai duit aku yang beli, tapi kenyataannya seringkali yang terjadi apa? Apakah orang tua yang makan paling banyak? Orang tua seringkali nyuruh anaknya makan duluan, betul? Dan makannya dikit. Mengapa? Karena tahu, untuk mau hidup bersama, selalu ada hal-hal yang di mana kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Saya sebagai orang tua baru mengerti ini, waktu saya udah jadi orang tua. Waktu dulu saya kecil, saya baru mengerti, sekarang saya baru ngerti bahwa dulu itu ternyata ada banyak kebohongan-kebohongan yang orang tua saya lakukan. Contohnya begini, waktu saya kecil, kami bertiga, ada 3 saudara, papa, mama, berlima. Waktu itu beli makan itu cuman selalu adalah beli, mie pangsit 2 bungkus, oke, dibagi untuk berlima.
Di zaman itu, mama selalu ngomong sama kami, "Kalian makanlah, mama nggak terlalu suka mie, makan pangsitnya aja, atau mama makan kuahnya aja." Itu terjadi bertahun-tahun, sampai kami sudah besar baru kami ngerti. Apalagi sekarang kami baru ngerti, oh ternyata mama ini selama ini bohong loh. Taunya dari mana bohong? Karena sekarang kalau diajak makan mie pangsit, habis tuh sendirian. Lalu baru bisa cerita, kenapa dulu makannya harus begitu? Kenapa mama yang terakhir? Kenapa mama cuma makan pangsitnya aja, kenapa? Ya karena nggak cukup, cuman bisa belinya per hari kira-kira begitu. Jadi kalian makan duluan, sudah kenyang baru ya kalau ada pangsitnya mama makan dikit lah. Kadang-kadang mamaku cerita baru tahun lalu, kadang-kadang bahkan pangsitnya pun kalian makan, kalian udah mulai suka pangsitnya. Jadi yang mama makan apa? Kuah sama kulit pangsit yang kelepas, betul nggak? Dan itu bicara soal apa sebenarnya? Bukan soal hak dan kewajiban, tapi soal apa? Orang tua tahu kalau mau hidup bersama, mau punya anak, supaya keadaan jadi lebih baik, selalu harus ada orang-orang yang belajar untuk mengutamakan orang lain. Dan tahukah saudara, adalah panggilan kita di dalam dunia, hal ini. Yesus berikan pada kita teladan untuk, ayo hidup bersama, di komunitas, di pekerjaan, di keluarga, di gereja. Hiduplah bersama dengan mau anggap orang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Nggak cari kepentingan sendiri, nggak cari puji-pujian untuk diri sendiri. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan nyata, dengan cara begini loh, kita tuh punya kerendahan hati yang membuat kita pada akhirnya tidak selalu berpikir tentang hak aku apa, kewajiban kamu apa, tapi bagaimana kita bisa menjadi dampak dengan cara sangat sederhana seperti Yesus mau hidup bersama untuk mengutamakan orang lain. Amin? Gampang? Tidak. Tapi kita bisa belajar begini, kalau saja kita bisa jadi orang-orang yang seperti itu, sesimpel ini, dunia bisa jadi lebih baik karena keberadaan kita. Amin? Yang kedua, saudara, Yesus dikatakan punya karakter apa lagi? Dia mau hidup bersama untuk melayani orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia punya teladan, dikatakan meskipun dia adalah raja di atas segala raja, meskipun dia adalah anak Allah, tapi waktu dia turun ke dalam dunia, dia mengambil rupa seorang hamba. Selama pelayanannya saudara, kita bisa melihat Yesus nggak pernah tuh dia menuntut kehormatan untuk dirinya sendiri. Nggak pernah tuh Yesus minta penghargaan selama dia melayani di dunia. Meskipun dia yang paling berhak untuk dapat kemuliaan, betul? Meskipun dia yang paling layak dapatkan segala kehormatan, tapi waktu dia sedang di dunia, dia mengatakan apa? Aku melayani dan aku mengambil rupa seorang hamba. Dan Markus 10:45, kita baca ini sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus, Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani. Dia datang untuk melayani. Saya sering kali miris kalau ada orang-orang yang datang ke restoran, atau ke tempat kerja, atau kemana, mikirnya adalah, "Eh, aku tuh pengen dilayani." Kadang kala saudara, hal-hal simpel yang kita lakukan, mungkin kita nggak sadar, tapi kita nggak menunjukkan karakter Kristus, seperti contohnya begini, pesan makan di restoran, "Pesan apa Pak?" "Nasi goreng, mie goreng, kue tiaw." "Oke, pesanannya begini Pak ya." Lalu ngomong lagi begini, "Oke, tapi jangan pakai lama ya." Saudara perlu tahu yang di dapur juga mereka nggak mau lama.
Mereka juga pengen cepat pulang, betul? Hal sesimpel itu kadangkala membuat kita nggak sadar, kita jadi tinggi hati. Bayar tukang parkir contohnya, saya pernah lihat orang nih, bayar tukang parkir, memang betul, parkiran lagi penuh, ya kan, jadi agak lambat, tukang parkirnya lebih sedikit. Tapi Saudara bayangin ada nih orang yang bayar parkir waktu dia marah, lama banget kerjanya, jadi dia lemparin duitnya ke sana. Meskipun betul kamu customer, dia pelayan, bukan begitu juga cara kita harusnya menunjukkan karakter Kristus. Betul? Di dalam gereja juga seringkali kita tidak boleh berpikir, "Ah, aku datang ya pengen dilayani lah." Setiap kita harusnya sadar bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Dan saya dari dulu Saudara, paling apa kata yang lebih halus daripada benci Saudara? Nggak suka, oke? Saya paling tidak suka kalau ada hamba Tuhan ngomong begini sama orang, "Kamu tahu nggak aku siapa? Kamu tahu aku siapa? Aku ini hamba Tuhan loh." Saya paling tidak suka dengan hamba Tuhan begitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang begitu, kalau saya kenal dekat saya tegur, kalau saya nggak kenal dekat, saya pasti mikir begini, "Ini orang yang pasti nggak bisa pelayanan." Mengapa Saudara? Karena nggak perlu kok ngomong begitu sama orang. Kalau kita hamba Tuhan, orang bakal tahu, orang bakal akui tanpa Saudara minta dihormati, minta dihargai, karena sesungguhnya kita tidak pernah bisa menemukan Yesus selama dia melayani. Dia minta kehormatan atau dia minta penghargaan, dia lakukan saja pelayanan karena apa? Karena pikirannya adalah sekali lagi, apa inti dari menjadi seorang pelayan adalah soal menjawab kebutuhan. Ngomong dulu kanan kiri, menjawab kebutuhan. Mengapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Dia menjawab kebutuhan. Mengapa dia memberi makan yang lapar? Dia menjawab kebutuhan. Mengapa dia memberi penghiburan dan penerimaan kepada orang-orang yang terpinggirkan? Karena menjawab kebutuhan. Dan Saudara, dengan bersikap rendah hati saja meniru Kristus, kalau kita bisa hidup di sekitar kita, untuk membuka mata, melihat kebutuhan orang-orang, meresponnya dengan kasih yang tulus, bersedia membantu orang, memberikan yang terbaik kepada orang lain, kita bukan cuman pada akhirnya menerima kasih Kristus, kita bakal sibuk membagikan kasih Kristus dengan cara hidup dengan cukup rendah hati, nggak perlu merendahkan orang, tapi menghargai orang, bahkan melayani orang. Amin? Saudara perlu tahu, disitulah kita perlu belajar untuk saling melayani. Dan yang namanya pelayanan, itu pasti nggak enak. Lebih enak dilayani. Yang namanya pelayanan, pasti nggak enak, betul? Tapi kalau tidak enak melayani, lebih enak dilayani. Mengapa kita melayani? Karena kepuasan dan kebahagiaan seorang percaya adalah bukan saja ketika kita diberkati, tetapi ketika kita mampu memberkati saudara. Kita bakal jadi puas karena kita berjuang teladani Yesus setiap hari. Kita bakal jadi bahagia dalam pelayanan karena tahu apa yang kita lakukan memberi dampak, memberkati orang, menguatkan orang. Dan saudara sekali lagi, saya tidak sedang cuma sekedar ngomong tentang apa yang pelayanan yang dilakukan di gereja. Ini bicara sekali lagi soal hal yang simple. Ketika seorang bos contohnya mau sediakan waktu untuk dengarkan curhat karyawannya, itu pelayanan. Waktu saudara cukup peduli untuk lihat rekan kerja saudara, mukanya murung, dia kesulitan, saudara nanya,
Gimana kabarnya? Ada masalah apa? Itu pelayanan. Waktu saudara mau bantu orang yang kesusahan bawa barang di luar, itu pelayanan. Waktu saudara di beberapa restoran sekarang di Palembang sudah ada tempat yang kalau saudara sudah selesai makan, saudara bawa bantu tempat makannya ke satu spot, betul? Lakukan itu saja. Meskipun kita customer, meskipun kita bayar, itu menghargai orang, betul? Yang anak muda terutama, harusnya bisa lebih bacakan tempat taruh tray, tempat taruh piring kotor, taruh. Itu pelayanan. Dan waktu itu terjadi saudara, sesungguhnya pada akhirnya kita bakal meneladani Kristus yang mau untuk kita semakin rendah hati. Terakhir saudara, karakter Yesus yang berikutnya adalah dia mau hidup bersama dalam ketaatan kepada Tuhan. Kerendahan hati dan ketaatan itu nggak bisa terpisahkan. Kerendahan hati adalah fondasi yang memungkinkan kita untuk taat pada kehendak Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar untuk cukup rendah hati kepada Tuhan, kepada orang-orang, adalah mustahil untuk kita itu mau taat pada kehendak Tuhan. Ketaatan pada Tuhan hanya bisa terjadi kalau kita bersedia menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Waktu kita tahu diri untuk tidak memaksakan keinginan kita, ambisi kita, menyerahkannya kepada Tuhan, itu ketaatan. Dan Yesus itu memberikan pada kita teladan yang sempurna soal ketaatan. Karena kita perlu ingat sekali lagi saudara, bahwa Yesus disalib, itu bukan karena dia ditangkap. Yesus disalib bukan karena dia diikat. Yesus disalib bukan karena dia dijebak. Yesus disalib bukan karena dia terpaksa untuk mati. Melainkan karena ia taat pada kehendak Tuhan. Dia akhirnya rela disalib buat kita semua. Saya dorong saudara, kita semua, waktu saudara mau taat pada kehendak Tuhan, taat pada perintahnya, hal yang paling penting kita lakukan adalah satu hal ini. Ingat, hiduplah bersama-sama, jangan hidup sendirian. Biarkan orang-orang mendorong kita, mensupport kita, mengingatkan kita, menegur kita waktu kita sudah melenceng pada kehendak Tuhan. Izinkan orang-orang itu ngomong sama kita, balik lagi dong pada kehendak Tuhan. Waktu kita mulai sombong sedikit, entah ada atau ada tidak ya, namanya sombong sedikit. Ada nggak menurut saudara? Ada nggak sombong sedikit? Hah? Kalau saya sih ngerasa nggak ada. Karena kalau dengar sombong, meskipun bagi dia sedikit, sudah terasa sombong sih, betul nggak? Betul? Yang kita perlu lakukan, waktu ada orang yang tegur kita izinkan, kita diingatkan, ditegur, disupport, sehingga kita bisa kembali pada kehendak Tuhan. Kerendahan hati, saudara, adalah sangat penting sebab tanpa kita punya kerendahan hati, mustahil untuk kita bisa menjalankan panggilan Tuhan untuk mengasihi sesama dan memberitakan kasih Kristus. Saya berdoa, semua kita bakal jadi orang-orang yang rendah hati dimanapun kita berada. Apapun posisi kita, saya berharap jangan sampai viral, "Oh, wong YFCC ya, ngelempar ngelempar tukang parkir pakai duit." Jangan sampai viral lalu dibilang gerejanya di mana. Jangan sampai. Saya berdoa, semua kita bakal jadi orang-orang
yang rendah hati, memberi dampak, menjadi berkat, mengubah dunia jadi lebih baik dengan hal sangat sederhana. Tidak sombong, rajin menabung, bukan, tidak sombong, rendah hati, dan menolong orang-orang. Hanya kita cukup peduli untuk memikirkan orang lain dan menolong mereka. Apapun posisi kita, apapun keadaan kita. Satu hal sederhana ini saja, saudara, sudah membuat kita menjadi terang dan garam yang dampaknya besar bagi dunia kita. Amin. Saudara tahu, dalam pernikahan, dalam hubungan dengan anak, dalam pelayanan di gereja, dalam pekerjaan, tidak bakal ada orang yang menolak orang yang rendah hati. Betul? Mereka dinantikan. Adalah harapan Tuhan, kerinduan Tuhan. Semua kita adalah orang-orang yang rendah hati, seperti Yesus, yang menjadi dampak bagi sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menyadari nggak ada satu alasan pun, tidak ada satu dasar pun yang membuat kami bisa jadi orang-orang yang sombong. Yang kami punya, semua dari Tuhan. Semua pencapaian kami, karena penyertaan Tuhan. Tuhan, tolong kami membiarkan kami setia pada panggilan kami. Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, terutama dalam hal kerendahan hati. Bahkan saat kami dirugikan, bahkan saat kami ditindas orang, Tuhan tolong kami tetap setia pada panggilan ini. Terus rendah hati seperti Yesus. Terus rendah hati seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan bagi kami. Kalau ada masa-masa di mana kami menjadi sombong, kami merendahkan orang-orang, Tuhan ampuni kami. Dan tolong kami untuk kembali pada kehendak Tuhan. Dorong kami Tuhan, jadi orang-orang yang memberi bantuan, memberi support bahkan tanpa diminta. Karena kami rendah hati. Dorong kami Tuhan jadi orang-orang yang tahu melayani satu sama lain. Bahkan tanpa kami harus dikejar-kejar, didorong-dorong melakukannya. Biarlah kerendahan hati mengalir dalam kehidupan kami, sehingga mata kami bisa melihat kebutuhan. Mata kami bisa melihat peluang. Dan tangan dan kaki kami bisa bergerak untuk memberkati orang lain. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Roh Kudus, teruslah berbicara kepada hati kami, lembutkan kami. Ini kami Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.